Senandika suara Wadana. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Nandika Suara Wadana season 3. Kembali lagi berjumpa dengan Febrina di sini akan menemani teman-teman dalam beberapa menit ke depan yang akan membahas how to be a good section dalam bidang paduan suara nih teman-teman. Oke, karena di 2 episode sebelumnya kita udah berbincang-bincang bersama dengan section bass dan juga tenor. Kali ini kita akan masuk ke dalam section suara-suara wanita nih teman-teman. Oke, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu dari section sopran, yaitu Mbak Tica. Halo Mbak Tica. Halo. Mungkin Mbak Tica bisa perkenalan dulu nih ke teman-teman yang ada di rumah, mulai dari nama, section dan lain-lainnya mungkin. Oke, halo teman-teman. Nama aku Maria Kristi Pangestika, bisa dipanggil Tika, dari Prodi Pendidikan Musik. Untuk di PSM sendiri sopran dari tahun 2018 sampai sekarang gitu. Oke Mbak Tika. Berarti Mbak Tika sejauh ini sudah 5 tahun di PSM Suara Wadana. Ya kurang lebih sih. Oke, 5 berarti tahun. sudah lumayan lama ya dalam bidang choir khususnya di Ya, betul. kampus ini. Hmm. Oke, Mbak Tika, kalau aku membaca dari profil Mbak Tika, berarti Mbak Tika ini sempat menjadi asisten coach dan juga section leader. Iya, Betul. iya betul. Berarti menjadi asisten coach dan juga section leader ini pernah di tahun berapa nih Mbak Tika? Mungkin Kalau boleh disampaikan. asisten coach tuh dulu waktu kayaknya masa pandemi deh, kalau nggak salah ya, itu pas pandemi mungkin 2021 itu bareng dengan teman-teman dan kakak-kakak yang lain untuk asisten coach ke teman-teman PSM 2020 kalau nggak salah dulu itu. Oke. Kalau SL tuh baru tahun lalu pas BICF. Oh, udah waktu Bali International ya, Choir. yang pertama itu. Yes, oke. Oh ya, sebelumnya aku mau mengucapkan selamat congratulations buat Mbak Tika atas prestasi terbarunya, yaitu menjadi bagian dari BMS atau Batavia Madrigal Singer. Congratulations Mbak Tika. Makasih ya. Kehormatan sore ini bisa mewawancarai Mbak Tika. Oke, Mbak Tika, menjadi seorang sopran itu mulai sejak kapan? Apakah sedari sebelum masuk ke dunia perkuliahan itu sudah menjadi part of choir dan juga menjadi sopran, atau baru saat dunia perkuliahan ini? Kalau dari aku sendiri ya, sebenarnya kan mungkin karena orang gereja ya, jadi maksudnya kalau nyanyi-nyanyi seperti itu sudah dari lama. Seringnya sih bantu nyanyi sopran, tapi dulu waktu SMA itu kebetulan jadi perwakilan alto Lampung dulu. Sempat menjadi alto. Dulu perwakilan GBN tuh alto. Tapi kalau pas kuliah sopran lagi, jadi saya lebih banyak jadi sopran gitu. Berarti dalam masa-masa menjadi choir lebih banyak di soprannya dibandingkan di alto. Iya. Tetapi berarti kalau sempat menjadi alto, berarti ambitusnya Mbak Tika itu sampai di range bawah juga? Iya sih, nyampe di range bawah juga. Sangat panjang ya berarti Mbak Tika ya. Aku juga bingung itu sebenarnya apa dulu itu. Oke. Sih bingung. Menjadi sopran dan sempat menjadi alto, itu berarti kan sudah pernah merasakan rasanya menempati 2 section tersebut. Kira-kira saat menjadi sopran, selama Mbak Tika berkarir dalam dunia paduan suara, susah struggle atau hal-hal apa yang Mbak Tika rasakan saat menjadi sopran gitu, susah-susahnya atau struggle-nya yang pernah Mbak Tika alami dalam menjadi seorang sopran? Kalau struggle-nya ya, mungkin kalau secara general kalau anak-anak sopran tuh kan kita sebenarnya harus
bagus di nada-nada tinggi ya. Iya. Tapi kan faktanya ketika nyanyi pasti dapat nada yang bawah, nada middle juga. Nah, itu biasanya struggle di situ. Jadi harus cari placement yang benar gitu untuk nada yang bawah sama middle gimana. Jadi jangan bagus yang nada atas juga. Paling itu sih yang paling kerasa banget kalau selama. Berarti karena memang sudah sudah terbiasa untuk berada di range atas, harus mencari kenyamanan lagi untuk di middle dan juga low gitu. Iya, gitu. Oke. Terus kalau senengnya menjadi seorang sopran itu apa Mbak Tika? Seneng ya. Apa ya? Ya paling itu sih, dapat seringnya kan kalau di lagu-lagu dapat CF-nya ya, kantus firmusnya. Jadi mungkin untuk belajar notasi itu kayak lebih cepat aja gitu. Sama apa ya? Ya mungkin itu sih yang paling kerasa, banyak jadi CF-nya itu. Oke. Mungkin di sini teman-teman ada yang belum tahu kira-kira CF itu apa sih Mbak Tika? Kalau CF tuh kantus firmus, jadi melodi pokok, melodi utama gitu. Jadi main melodi ya dalam paduan suara gitu Mbak Tika. Oke. Terus kalau di dalam hal di PSM Sarawadana sendiri menjadi part of sopran, kira-kira ada nggak susah senengnya gitu, atau misalnya kayak anak-anak sopran gini nih, anak-anak sopran gini gitu, kira-kira ada nggak pengalaman-pengalaman yang bisa di-sharing gitu sama Mbak Tika? Mungkin ini ya, kalau misalnya sepengalamanku itu section sopran tuh dari aku awal masuk sampai kemarin berproses terakhir itu kebanyakan tuh apa ya, banyak yang diam gitu loh, pendiam. Mungkin aku juga termasuk. Sebenarnya tuh nanti ramai juga, tapi itu biasanya tuh kita lebih banyak diamnya. Mungkin kalau sepengamatanku, karena kita nyanyinya kadang nada-nada tinggi tuh kan bikin pusing juga ya, pakai resonansi terus. Jadinya tuh begitu istirahat udah mau sosialisasi kayak lain tuh kayak mending diem deh untuk save energi aja gitu. Jadi berarti konon kalau anak-anak sopran itu memang benar untuk introvert atau lumayan pendiam begitu ya, santun. Kalau introvert nggak tahu ya, tapi kayak lebih diem aja gitu, kayak nge-save energi sih. Karena kayaknya ya, karena dalam bernyanyi itu butuh power ya teman-teman, khususnya sopran untuk menjangkau nada-nada yang lebih tinggi dari section-section lainnya. Oke, Mbak Tika. Kalau dari Mbak Tika sendiri, dalam bertahun-tahun menjadi part of choir, adakah tips atau pesan-pesan yang bisa diberikan gimana cara kita untuk memahami atau menyadari kira-kira kita tuh ada berada di section mana gitu? Jadi kayak gimana caranya kita bisa sadar, atau caranya kita tahu, oh aku tuh di section ini gitu? Sebenarnya aku juga sekarang masih ada di fase itu ya, maksudnya masih cari-cari. Cuma kalau dari aku sendiri mungkin lebih sering explore diri untuk latihan mandiri sih ya, kayak pesannya Mas Harga atau kakak-kakak teman-teman yang ngelatih itu kan biasanya gitu. Jadi tetap sering latihan mandiri biar tahu, oh aku low voice-nya tuh sampai mana, terus middle-nya gimana, terus nada tingginya sampai apa itu. Jadi kita tahu ambitusnya tuh paling bawah seberapa, yang paling tinggi juga sampai mana. Nah, nanti tinggal kita sambil cari-cari bakal tahu lah warna suaranya tuh cenderung kemana, apakah bisa terang atau gelap atau gimana, ya itu nanti cari sendiri. Oke. Terus kira-kira buat temen-temen yang masih awam nih Mbak Tika dan belum tahu gimana cara ngecek itu, bisa nggak sih kita ngecek sendiri gitu di rumah tanpa menggunakan keyboard atau piano yang lebih profesional gitu untuk alatnya? Kalau itu ya mungkin kalau piano beneran nggak harus ya, kan nggak semua punya, tapi kayaknya sih butuh ada, mungkin di HP ada aplikasi apa gitu, piano itu juga mungkin bisa bantu kita latihan mandiri, explore suara kita gimana, ambitusnya gimana, terus ya untuk cari ya nggak cuma ambitus ya, resonansi dan lain-lain tuh juga bisa Berarti bisa dicoba untuk sambil ini ya, download aplikasi piano yang ada di handphone kalian masing-masing, sambil coba dibunyikan naik turun gitu. Kira-kira sampai di titik mana sih terendah dan tertingginya gitu ya Mbak Tika ya? Betul. Oke. Terus kira-kira
tips apa yang bisa diberikan dari Mbak Tika untuk menyanyi dalam section masing-masing. Jadi sopran agar tidak tergoyahkan gitu oleh section-section yang lainnya, atau gimana caranya kita bisa fokus, bisa khusyuk gitu saat menyanyi di dalam sectionnya masing-masing. Kalau menurutku ya, itu yang pertama harus paham porsi suara masing-masing. Jadi di lagu tergantung repertoar yang dibawakan ya. Jadi misalnya saat itu nada utamanya di section lain, berarti misalnya di section sopran gitu ya, berarti yang lainnya yang harus gimana meredam segala macam, dan jangan pokoknya fokus dengan nada yang emang dibunyikan gimana biar nggak ke distract sama section yang lain. Soalnya kan kadang kalau nyanyi paduan suara nggak melulu indah ya, kadang maksudnya ada yang disonan segala macem nadanya. Nah itu harus bandel sama nada sendiri gitu istilahnya, jadi biar nggak ke distract sama section yang lain gitu. Oke, berarti kita selaku pemilik section melodi di section tersebut kita harus teguh gitu ya Mbak Tika ya. Jadi kita harus yakin sama melodi yang kita punya agar tidak terdistract, dan juga pinter-pinter kita ini nggak sih Mbak Tika dengerin gitu biar nggak kayak ternyata di belakang aku tenor ngeganggu banget nih atau gimana gitu kan. Nah iya betul, jadi jangan seringnya kayak gitu kalau di latihan misalnya di belakangnya cewek-cewek section cowok-cowok gitu, terus karena mungkin ada yang misalnya nyeplek gitu. Nyeplek tahu nggak ya? Nyeplek kayak salah nada gitu ya? Iya, salah nada karena mungkin placementnya pindah atau gimana? Kepleset gitu ya. Nah itu biasanya ngedistract yang depan-depan, itu harusnya ya udah dibiarin aja gitu. Yang penting fokus sama suaranya sendiri gitu. Yes. Oke. Terus pesan-pesan apa yang bisa Mbak Tika berikan mungkin buat teman-teman cawaru nih, mungkin cawaru 2023, 2024, 2025 gitu, mungkin seterusnya ya yang masih menonton video ini, agar vokalnya itu cepat terbentuk gitu Mbak Tika. Mungkin ini ya, ketika nanti sudah memutuskan untuk daftar di PSM, ini kan kita ada wadah studio, ada piano segala macam juga. Itu dimanfaatkan aja untuk teman-teman yang masih baru belajar, karena ya wadahnya mumpung sudah bisa masuk di UKM itu dimanfaatkan maksimal aja biar nanti vokalnya cepat terbentuk. Dan kalau ada latihan rutin segala macam, pokoknya usahakan datang. Misalnya nggak bisa, dikejar aja targetnya. Sama jangan malu tanya, sama latihan mandiri itu penting sih menurut aku. Latihan mandiri dan mau usahanya itu gimana. Nanti kalau misalnya itu dijalanin sih, kalau sepengalamanku dan teman-teman yang lain tuh pasti nanti lama-lama ini kok kita nemu bentuk vokal yang baik dan bener tuh gimana ya gitu. Oke, berarti lebih ke banyak latihan ya Mbak ya. Practice, betul. Oke, kira-kira bisa nggak nih Mbak contohin kira-kira cara untuk memproduksi suara yang baik biar mungkin teman-teman nanti di rumah bisa mempraktekkan langsung gitu. Gimana ya? Ya paling kalau misal aku mungkin nyontain ada panjang aja ya teman-teman. Jadi kalau ini salah satu yang membantuku untuk menemukan placement dan lain-lain. Jadi dicari, misal kamu nyaman di nada apa, dari semua nada itu paling nyaman di nada mana, terus coba difokusin satu titik, terus yaudah nada panjang aja, tapi kalau bisa sambil cari resonansi gitu. Seberapa ya nadanya? Pokoknya dicari terus, pokoknya terus dicari resonansinya gimana. Nah itu kalau sudah nyaman di satu nada, nanti coba nih nada yang lain kayak gitu. Paling kalau biasanya sih kalau dari Mas Arga vokalisi yang legato gitu, biasanya cepet nyambung ya, gitu ya kayak. Itu biasanya lebih cepet bantu kita yang masih dari nol buat nemu arah suara, terus produksi yang benar gimana, itu sih biasanya. Oke, berarti lebih ke pinter-pinternya kita sendiri dalam berusaha untuk meraih dan
memfokuskan arah suaranya kita kemana gitu ya Mbak Tika. Oke, jadi gitu tuh teman-teman tips-tips yang tadi disampaikan Mbak Tika, jangan lupa untuk dipraktekkan di rumah nih, khususnya buat teman-teman sopran biar mungkin yang arah suaranya masih belum terbentuk bisa untuk segera terbentuk. Oke teman-teman, kita masuk ke segmen terfavorit di season 3 ini nih teman-teman. Nih, jadi teman-teman kalau di segmen mitos dan fakta ini kami sengaja untuk tidak membriefing dan juga memberitahu tuh pertanyaan-pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada narasumber nih. Betul kan Mbak Tika? Iya betul sih. Oke, jadi deg-degan. sangat no setting-setting ya teman-teman. Oke, jadi di segmen mitos dan fakta ini Mbak Tika bisa menjawabnya dengan mitos atau fakta, dan juga mungkin kalau misalnya mau memberikan klarifikasi dan jawaban-jawaban gitu mengenai pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan hari ini boleh banget. Oke. Mbak Tika siap? Ya siap. Oke. Siap. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama, mitos atau fakta. Oke Mbak Tika, mitos atau fakta kalau Mbak Tika itu pernah ketiduran waktu mau latihan sehingga menjadi telat? Fakta. Pernah sih. Oke, berarti itu merupakan suatu hal yang fakta ya Mbak? Iya. Apakah hal tersebut pernah terjadi berulang atau mungkin sekali gitu, sebulan sekali? Enggak sih kalau sebulan sekali, kalau waktu lagi capek banget pas kegiatan kegiatan tertentu terus langsung lanjut latihan PSM itu pernah hampir telat, pernahnya itu sih salah jam. Oh, salah jadwal. Iya, jadi ya udah 15 menit apa ya terlambat dulu pernah. Karena faktor kecapean ya teman-teman, manusiawi. Ya, tapi jangan ditiru ya teman-teman, harusnya nggak boleh. Oke, berarti pertanyaan pertama adalah fakta. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Mitos atau fakta kalau Mbak Tika ini merupakan personal yang sangat disiplin? Ya fakta sih. Oke, fakta. Kenapa tuh Mbak Tika? Aku nggak tahu ya maksudnya sedisiplin apa, tapi kalau selama aku di PSM ya terutama ya aku mengusahakan tuh kalau misalnya ada kegiatan segala macam yang bisa aku taruh di di jam lain itu ya akan tak lakukan, jadi lebih banyakin untuk di latihan PSM karena kan ketika kita di proses latihan entah lomba atau latihan konser segala macam itu kan harus bonding dengan teman-teman lain ya. Kalau jarang datang atau telat datang itu menurutku akan mempersulit diriku untuk bonding dan lain-lain gitu sih. Jadi kok harus disiplin. Berarti disiplin dalam memanage waktu ya. Jadi, terutama itu. Ya, di tengah kesibukan harus pintar untuk menyelipkan kepentingan agar tidak mengesampingkan kepentingan yang lebih besar. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, dan ini mungkin adalah pertanyaan terakhir di mitos atau fakta. Jadi Mbak Tika, mitos atau fakta kalau Mbak Tika ini merupakan anggota yang bisa dibilang sangat aktif di PSM Sarawadana, tetapi Mbak Tika ini tidak pernah atau belum pernah mengikuti kepengurusan dan juga kepanitiaan di PSM Sarawadana. Itu 50-50 ya. Mungkin ada faktanya, tapi kalau ke pengurus ya, kalau pengurus belum pernah. Aktif kegiatan, cuma kalau kepanitiaan sering ikut sih. Oh, sering ikut. Iya, sering dari dulu awal 2018 juga udah ikut bantu waktu LPJ segala macam, itu udah jadi humas dulu pernah. Berarti 50-50 ternyata teman-teman. Jadi setengah mitos, setengah fakta. Tergantung tahun ya. Oke gitu. Oke. Kalau gitu kita cukupkan untuk podcast pada sore hari ini. Aku mau mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Mbak Tika atas kesediaan waktunya di tengah kesibukannya. Terima kasih karena sudah bersedia menjadi narasumber di podcast edisi How to be a Good Sopran pada hari ini.
sama-sama. Oh iya, Febri juga mau ngucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah setia mengikuti konten edisi How to be a Good Section dalam bidang paduan suara nih teman-teman. Jangan lupa dinantikan karena setelah ini kita akan masih akan ada satu video lagi yang itu mengenai How to be a Good Alto nih. Mungkin teman-teman yang penasaran siapa sih narasumbernya atau apa saja materi akan dibawakan, jangan lupa untuk stay tune dan juga ditunggu di channel YouTube-nya PSM Suara Wadana. Oke, Febrina pamit undur diri sore ini. Terima kasih. Boleh? Ya, terima kasih. Dadah ke Dadah. kamera Mbak Tika. Viva PSM. Suara Wadana. Dadah.